kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya di hari Kamis yang indah ini kita boleh terus merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita dikuatkan oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini, kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali bangun dari tidur kami. Dan Tuhan boleh berikan kami nafas kehidupan yang baru, bukan karena kuat hebat kami, tapi kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja atas hidup kami, menolong kami, memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mungkin ini sering menjadi ayat penguat bagi kita bersama, namun hari ini kita mau dikuatkan kembali dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka hari ini tema kita mau berbicara tentang tetap percaya walau belum melihat. Tetap percaya walau belum melihat. Bapak Ibu Saudara, hidup kita sering sekali dihadapkan pada situasi di mana kita tidak melihat jalan keluar, tidak melihat jawaban doa, bahkan tidak melihat tanda-tanda bahwa Tuhan bekerja atas apa yang kita doakan, atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang sedang kita gumulkan. Nah, pada saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan, atau malah kita mundur dan tidak percaya pada janji Tuhan walaupun kita belum melihatnya. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengingatkan kita bahwa iman adalah dasar. Bapak Ibu Saudara, kalau bangun rumah,
Ketika kita membangun rumah pasti kita memilih dasar yang kuat dulu sehingga pondasi itu kuat. Maka dalam kehidupan kita pondasi yang kuat untuk hidup kita dasarnya adalah iman. Pondasi dari pengharapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat itu adalah iman. Artinya iman sejati tidak menunggu bukti dulu baru kita percaya. Tapi percaya dulu walaupun buktinya belum nampak. Ini sulit Bapak Ibu Saudara, karena sering sekali kita sebagai manusia maunya ada bukti dulu dong baru kita percaya. Tapi Tuhan membalikkan itu semua, walaupun belum terlihat, walaupun belum ada buktinya, Tuhan mau bilang apa? Percaya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di sana tetap percaya walau belum melihat. Artinya apa? Ini merupakan iman adalah dasar yang kokoh. Dikatakan di sana, penulis Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Dasar adalah pondasi. Pondasi itu untuk apa? Untuk menopang. Nah, tanpa iman, pengharapan kita akan rapuh. Tanpa pondasi, bangunan akan roboh. Maka pondasi dalam kehidupan kita itu iman. Agar apa? Agar pengharapan kita tidak rapuh dan tidak mudah goyah. Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, maka iman kita menjadi landasan untuk diberi kekuatan berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Saat kita percaya bahwa ya walaupun aku tidak melihat Tuhan di sekitarku, tapi aku percaya ada Tuhan, itu iman. Saat kita percaya bahwa aku mungkin tidak melihat Tuhan jawab hari ini, tapi besok Tuhan pasti jawab, itu adalah iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun pada akhirnya di dalam perjalanan iman kita mungkin ada banyak hal yang membuat kita goyah, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, pasti iman itu akan membawa kita pada suatu jawaban yang membuat kita pada akhirnya berkata bahwa Tuhan betul-betul ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti rumah yang berdiri di atas batu karang. Iman membuat kita tetap kuat meskipun angin pencobaan bertiup kencang. Tapi kalau kita membuat iman kita di dasar yang mudah roboh, angin kecil aja Bapak Ibu Saudara, badai kecil aja, persoalan kecil aja pasti membuat kita tumbang. Tapi ketika kita membuat iman kita di atas batu karang yang teguh, pengharapan yang teguh, iman yang kuat, yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mau sekuat apapun badainya, kita bisa menghadapi bersama. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan iman adalah dasar yang kokoh. Maka ketika dikatakan kembali iman tetap percaya walaupun belum melihat, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Iman kita menjadi bukti untuk apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, namanya iman adalah segala sesuatu bukti yang tidak kita lihat. Berarti sesuatu yang belum kita lihat tapi next kita percaya itu akan terjadi. Itu Tuhan pasti akan jawab. Kapan? Tuhan yang tahu waktunya. Bapak Ibu Saudara, bukti biasanya dilihat, ya kan? Dipegang atau dirasakan dan terjadi, itu bukti. Tapi dikatakan di sana iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kebalikan Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan bukti, itu bukti berarti sesuatu barang yang bisa kita lihat, valid ada di depan kita. Tapi di sini iman adalah bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa saja kita bilang ini tidak valid, tapi ini firman. Firman membalikkan apa yang menjadi logika dunia menjadi suatu kebenaran di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman membuat kita yakin bahwa ketika kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, belum melihat dengan mata jasmani kita, tapi pengharapan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, contoh Abraham Bapak Ibu Saudara, dia percaya akan keturunannya walaupun tubuhnya sudah tua, sudah sinda lah ya, udah gak bisa lagi mungkin punya anak. Tapi Tuhan bilang apa? Dia akan memiliki keturunan. Ya kan? Sarah sudah tua tapi bisa punya anak. Di luar dari logika manusia Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan genapi, tapi Tuhan jawab. Maka Bapak Ibu Saudara, iman melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani.
Kalau kita melihat dengan mata jasmani, kita akan menuntut bukti itu nyata di depan kita. Tapi kalau kita menggunakan mata rohani kita, walaupun tidak ada di dalam penglihatan mata jasmani kita bisa yakin bahwa mata rohani kita berkata, Tuhan pasti akan menjawabnya dalam waktu dan rencananya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita belum melihat kesembuhan, belum melihat tanda-tanda jodoh kita di depan mata, belum melihat pekerjaan baru, belum melihat dapat perkuliahan yang baru, tempat yang baik untuk masa depan kita, belum melihat mukjizat Tuhan untuk kesembuhan kita, tapi iman berkata Tuhan sanggup dan setia untuk menjawab apa yang kita anggap tidak terjawab. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari buktikan iman kita walaupun belum nyata kita lihat dari mata jasmani kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, iman membawa kita melangkah. Ya, dia tidak hanya berbicara tentang iman, melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tapi iman membuat kita melangkah kepada sesuatu yang kita tahu bahwa benar nggak ini jalannya. Tapi ketika kita menjalaninya, kita melihat di depan sana Tuhan siapkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, iman bukan hanya percaya dalam hati, tapi mendorong kita untuk melangkah, untuk keluar, untuk bergerak, untuk bekerja. Jadi bohong rasanya kalau kita bilang beriman tapi kita tidak melakukan segala sesuatu. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan nol, kosong Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pembuktian apapun. Iman itu juga bekerja. Bekerja dalam iman, dalam langkah, dalam pengharapan di dalam Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah iman. Maka beriman bukan hanya duduk-duduk santai sambil kita menunggu jawaban doa Tuhan, tidak. Tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, pasti pekerjaan-pekerjaan yang baik itu kerjakan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa berkata bahwa aku berjalan di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk bertindak sesuai iman. Berdoa dengan yakin, tetap setia beribadah, tetap berbuat baik meski hasilnya tidak kelihatan. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Itu yang dikatakan dengan beriman. Maka Bapak Ibu Saudara, tetaplah melangkah dalam ketaatan walau jawaban belum datang. Iman yang hidup selalu diikuti dengan tindakan, bukan dengan omongan. Maka Bapak Ibu Saudara, iman bukan menunggu baru percaya, menunggu melihat baru percaya, tapi percaya dulu sehingga kita bisa melihat. Ini susah Bapak Ibu Saudara. Iman bukan menunggu melihat baru percaya, tapi percaya dulu sehingga kita bisa melihat. Maka Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Itu yang perlu kita perhatikan. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi di balik itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Amin kan Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Walaupun banyak orang berkata bahwa bisa juga jawaban doa Tuhan tidak menurut dia, tidak menurut apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak menuruti apa yang kita inginkan. Kalau kita apa yang kita inginkan banyak, dunia ini pun pasti mau kita inginkan. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, itu yang Tuhan jawab. Maka Bapak Ibu Saudara percaya di waktunya, maka kita akan melihat mukjizatnya. Waktunya kapan? Itu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu waktunya kapan. Menunggu waktu Tuhan itu tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya sudah banyak menyaksikan bahwa saya menunggu jawaban doa Tuhan untuk proses saya 6 tahun Bapak Ibu Saudara. Goyah? Ya sempat. Ingin menyerah? Ya pasti. Tapi ketika saya berjalan menjalaninya, tetap yakin, tetap percaya bahwa ada jalan keluar, Tuhan menjawab. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tapi kita dituntut untuk berjalan dan percaya. Saya tidak dituntut untuk melihat dulu baru percaya, tapi saya dituntut untuk percaya dan berjalan, maka saya melihat Tuhan bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau Tuhan ajarkan bagi kita. Jangan menuntut bukti dulu sama Tuhan, tapi Tuhan menuntut percaya kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara punya ladang, ketika mau menanam padi ya. Seorang petani ketika dia menabur benih, dia tidak langsung melihat hasilnya, benar ya. Yang dia tahu dia tanam, dia taruh ke lubangnya, dia tetap yakin, dia siram setiap hari,
Dia tetap percaya bahwa benih itu akan tumbuh, walaupun setelah tumbuh ya banyak yang menggerogoti, tikus dan sebagainya. Tapi dia juga beriman bahwa walaupun dia belum melihat hasilnya, dia akan tetap percaya dia akan menuai hasil dia bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memutuskan apa yang kita percayai. Kita percaya walau belum melihat, atau melihat dulu baru kita percaya. Jangan biarkan kehidupan atau keadaan membuat kita ragu, tapi percaya saja karena Tuhan tahu dan Tuhan setia untuk boleh menjawab setiap kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah melihat bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi mari kita memandang kepada Dia. Tuhan menuntun langkah kita, karena apa? Rancangannya adalah yang terbaik. Kita puji Dia, kita mau katakan, walau aku tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, walaupun kami tahu tidak banyak yang bisa kami lihat dalam mata jasmani kami, tapi tolong kami boleh melihat dengan mata rohani kami bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Tolong kami untuk terus berharap, tolong kami untuk terus melihat
rancangan Tuhan indah dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh membuktikan iman itu dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bekerja dan kami boleh terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, biar jemaat-Mu semakin ditolong diberkati Tuhan di dalam kehidupan doa mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan, semakin Tuhan kuatkan sehingga mereka terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan keluarga mereka sehingga mereka boleh saling terus mengasihi, menopang satu dengan yang lain. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, yang menanti keturunan, menanti pasangan hidup. Tuhan, Kau mendengar, Engkau menjawab dalam waktu rencana Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, pada malam hari ini jemaat Tuhan GMI Jakarta Pusat juga boleh memberikan waktu mereka untuk mereka boleh datang bersekutu, berdoa bersama di dalam doa malam kami Tuhan. Secara khusus untuk para pelayan yang Tuhan boleh izinkan untuk boleh bersama-sama hadir di dalam gereja-Mu ini, untuk boleh bersinergi bersama dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Berikan hati mereka untuk mereka boleh hadir bersama-sama, diperlengkapi bersama-sama, dikuatkan, untuk mereka boleh berdoa bersama, minta hikmat Tuhan menolong mereka supaya mereka mampu berdiri kuat melayani Tuhan, menjadi satu kesaksian di dalam setiap pelayanan mereka ya Bapak. Mereka yang mungkin terkendala oleh pekerjaan, Tuhan menolong memberkati mereka, pengurapan yang sama Tuhan berikan bagi mereka. Mereka juga yang mungkin berkendala oleh karena kendaraan ke tempat ini, Tuhan yang menolong memberkati, sehingga mereka juga boleh berdoa di rumah mereka masing-masing, minta Tuhan boleh memberkapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu doa malam ini tidak hanya beberapa orang yang hadir, kami rindu ada banyak orang, banyak jiwa datang juga rindu untuk boleh menaikkan suara bersama, berdoa bersama, bersekutu di hadirat Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini boleh menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, baik secara kualitas dan kuantitas dalam keuangan. Tuhan yang menolong memberkati Bapak. Berkati untuk setiap kami jemaat, majelis hamba Tuhan, supaya kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk boleh membawa gereja-Mu ini menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap gereja-Mu GMI Wilayah 2, GMI Wilayah 1 dan juga Konta Pengembangan. Tuhan menolong memberkati ketiga gereja-Mu ini Tuhan dalam satu wadah GMI. Biar Tuhan terus menolong memberkati supaya kami boleh sama-sama bersinergi bersama, bergandengan tangan bersama, secara khusus dalam memilih pemimpin baik wilayah 1, 2 dan Konta Pengembangan, supaya kami boleh memilih pemimpin yang benar-benar berhati Bapa untuk boleh memimpin, membawa GMI menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan supaya kami boleh tetap sama-sama menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam setiap pelayanan kami. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara kami boleh ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, sehingga setiap para pemimpin bangsa ini juga Tuhan taruh hati untuk boleh bekerja, untuk boleh memikirkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan mereka pribadi Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, berikan hikmat mereka untuk mereka boleh bekerja dengan terus menerus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biar kami terus berharap kepada Tuhan, berpengharapan kepada-Mu, dan terus berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi saya mengingatkan bagi kita semua untuk kita boleh hadir pada malam hari ini jam 6 sore. Kita hadir di gereja untuk kita boleh sama-sama bersekutu dalam doa malam kita, untuk kita boleh menaikkan suara-suara kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai tidak datang, kami menunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.